Sobat Cuan, selamat sore. Halo. Selamat sore, selamat hari Jumat. Seperti biasa, aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Hari ini lihat market seru banget ya, karena hari ini marketnya itu menguat berapa nih? Sebentar, aku lihat data dulu. 0,97%. Nah, pas banget nih karena penguatan hari ini sebenarnya berkelanjutan dari penguatan yang kemarin. Kita mau bahas terkait dengan reaksi market usai rilis CPI, karena penguatan market 2 hari ini sebenarnya itu adalah dampak dari rilisnya CPI di Amerika Serikat. Nah, halo Ferdinand, selamat sore juga Sobat Cuan. Hari ini aku mungkin bawain materi terkait CPI, tapi feel free banget untuk Sobat Cuan yang mau bertanya terkait saham, obligasi, emas, atau apapun itu ya. Kalau nanti mau nanya, please tulis di kolom question box, supaya pertanyaannya Sobat Cuan tuh nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Oke, jadi kita bahas dulu. Sobat Cuan tahu kan 2 hari lalu waktu hari Rabu dini hari itu, Kamis. Rabu deh, tanggal 15 ya. Rabu dini hari itu CPI di Amerika rilis ya jam 7.30 malam, dan hasilnya ternyata CPI itu turun. Jadi CPI itu apa sih? Gampangnya itu sebenarnya inflasinya Amerika, tapi bukan inflasi inti ya. Jadi CPI ini turun ke angka 3,4%. Dari sebelumnya itu di bulan Maret itu 3,5%. Nah, ketika turun langsung sama market tuh disambut baik. Nah, aku udah ngeliat sebenarnya udah bisa melihat IHSG dan juga saham perbankan rebound. Kalau Sobat Cuan lihat aja storyku, aku sempat posting kan pas malam itu, besok perbankannya hijau lagi. Kenapa bisa demikian? Karena aku udah lihat duluan pas malam itu setelah rilis CPI, pasar kripto dan juga saham US-nya itu pada rebound. Jadi karena sama-sama risk aset, kalau yang di sananya rebound ya otomatis pasti IHSG kita juga rebound dan saham-saham perbankan juga rebound. Kenapa saham perbankan rebound? Ya karena saham perbankan kan banyak asingnya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya CPI-nya turun, asingnya itu bisa kembali lagi gitu. Nah, kemarin kalau kita lihat pergerakannya itu langsung pas IHSG-nya hari Kamis itu ditutup menguat 0,93% gitu. Hal ini sebenarnya lumrah ya, seperti yang tadi aku bilang, karena sebelumnya itu di pasar kriptonya juga udah mengalami penguatan, terus di pasar Amerikanya juga udah mulai mengalami penguatan. Nah, hari ini pun IHSG juga berhasil menguat ke 0,97% dan tepat hari ini sebenarnya berada di area resistance. Kalau kita lihat secara historis pergerakan IHSG dari year to date atau dari awal tahun tuh pergerakannya gimana sih? Apakah penguatan yang sekarang tuh artinya IHSG udah break high? Jawabannya belum, sekarang lagi di area resistance. Dan sepanjang tahun ini pergerakannya itu cenderung sideways aja gitu. Nah, kalau kita telisik lagi, mungkin kan banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih waktu pas CPI-nya keluar, kok Olive bisa yakin banget IHSG-nya akan menghijau dan saham-saham perbankannya menghijau? Karena selain aku tadi lihat market di Amerikanya, cara analisanya itu adalah kalau kita ngelihat CPI atau angka inflasi di Amerika turun, maka artinya apa? Artinya investor-investor yang kemarin pada pegang dolar, makanya kemarin kan dolarnya sempat naik tinggi banget ya teman-teman, bahkan rupiah tuh sempat ke 16.200 sekian. Itu karena angka CPI yang di bulan sebelumnya itu tinggi, akhirnya banyak investor global yang pegang US dollar. Nah, ketika CPI-nya turun, investor-investor global yang pegang US dollar ini, mereka akhirnya berani untuk menginvestasikan uang mereka lagi ke instrumen investasi lain. Karena apa? Kalau CPI turun, ekspektasi dari pelaku pasar global adalah artinya The Fed tidak akan kembali menaikkan suku bunga di pertemuan FOMC selanjutnya. Nah, karena mereka berekspektasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di FOMC selanjutnya, makanya mereka akhirnya membelanjakan uang mereka atau menginvestasikan uang mereka di instrumen-instrumen lainnya. Kalau Sobat Cuan perhatiin kemarin ketika CPI-nya itu turun, US Treasury yield-nya itu juga langsung turun 2,5%.
0,25%. Sobat cuan harus tahu rumus dari yield treasury adalah ketika yield treasury di Amerika turun, artinya harga obligasinya naik. Kenapa harga obligasinya naik? Karena banyak yang beli. Artinya dana itu udah mulai berpindah dari US dollar masuk ke US treasury. Makanya yieldnya turun, harga dari obligasi pemerintah Amerikanya itu mengalami kenaikan. Lalu apa hubungannya sama risk aset seperti pasar saham dan juga kripto ke Olive? Nah, kalau yield obligasi selaku instrumen yang rendah resiko itu sudah mengalami penurunan, artinya return dari instrumen investasi yang aman ini kan sudah rendah. Ketika investor global merasa return dari aset yang low risk ini sudah terlalu rendah dan kurang menarik, maka mereka mulai masuk kembali ke instrumen yang high risk asset seperti saham dan juga kripto. Kira-kira cara berpikirnya kayak gitu. Itu kenapa ketika pasar obligasinya rebound duluan, maka diikuti sama reboundnya pasar atau instrumen dari high risk asset seperti seperti pasar kripto dan juga pasar saham gitu. Nah, kalau sobat cuan merhatiin juga kemarin mungkin di emiten kita yang paling kelihatan sangat terpengaruh dari penurunannya CPI ini adalah saham-saham yang banyak dijual asing di minggu-minggu sebelumnya seperti saham perbankan dan juga saham Astra Internasional. Jadi 2 hari ini memang mengalami penguatan. Tapi kalau kita lihat datanya kemarin sebenarnya yang udah mulai aktif di akumulasi asing itu lebih ke saham BNI ya udah 3 hari ini dan juga saham BBCA. Kalau Bank Mandiri sama BRI itu memang asingnya belum akumulasi, tapi tekanan jual asingnya itu sudah semakin mereda seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan ekspektasi dari The Fed nih kemungkinan nggak akan naikkan suku bunga ya di FOMC berikutnya, dan dolar juga udah mengalami pelemahan sobat cuan dari 16.200 sekarang USD IDR-nya itu udah 15.977. Maka artinya apa? Di pertemuan Bank Indonesia berikutnya proyeksiku BI nggak akan naikkan suku bunga. Karena apa? Karena BI udah ngeliat sekarang rupiahnya udah mulai terkendali, balik ke bawah 16.000. Terus juga dolarnya melemah karena hasil dari CPI, dan karena CPI-nya menurun, The Fed-nya ada potensi tidak menaikkan suku bunga lagi. Tapi kalau dibilang apakah rebound kali ini tuh adalah rebound yang berkelanjutan atau tidak nih Kak Olive, tadi juga kan ada yang sempat DM sama ke aku ya, nanya Kak ini masih bisa turun lagi nggak segala macam. Nah, aku tuh bukan peramal yang bisa ngeramal hari ini bakalan turun lagi atau enggak segala macam, tapi aku mau kasih kerangka berpikir untuk sobat cuan bahwa IHSG itu belum bisa dikatakan rebound secara berkelanjutan kalau misalnya Indonesian government yield-nya atau obligasi pemerintah Indonesianya itu belum di bawah 6,5%. Jadi sobat cuan harus lihat dulu nih return dari obligasi pemerintah 10 tahunnya Indonesia tuh sekarang yieldnya ada di angka berapa. Bisa lihat di Trading Economics sekarang itu ada di angka 6,8%. Nah, artinya apa? Menurutku pribadi yield 6,8% itu masih belum bisa menjadi landasan untuk IHSG kita naik atau rebound stabil dari level sekarang. Jadi kalau sekarang ada di area resistance, ada potensi di minggu depan IHSG kita itu akan koreksi, apalagi minggu depan ada ini kan long weekend sobat cuan. Jadi bakalan ada momen-momen dari para trader itu melakukan taking profit. Tapi apakah koreksi di minggu depan itu adalah koreksi yang penurunannya akan lebih dalam lagi? Menurutku enggak. Jadi lebih ke koreksi sehat aja minggu depan ya. Tapi kalau dibilang sekarang reboundnya bakalan terus-terus naik terus-terusan enggak, Kak Olive? Jawabannya menurutku belum. Selama return atau yield dari obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun itu belum ke bawah 6,5%, aku rasa IHSG masih sulit untuk terjadi all time high. Oke. Nah, selanjutnya tadi juga aku sempat bahas saham-saham yang paling
responsif terhadap penurunan CPI, udah pasti saham-saham yang dijual asing kemarin-kemarin kayak perbankan dan juga Astra. Mungkin Telkom ada perbedaan sedikit karena Telkom lagi ada kasus ya Sobat Cuan, dugaan terkait dengan project fiktif. Jadi memang kalau misalnya ada dugaan-dugaan terkait korupsi kayak gini, biasanya harga sahamnya mau fundamentalnya bagus sekalipun, jangka pendeknya itu pasti akan mengalami gangguan. Makanya kalau kita lihat belakangan Astra terus juga perbankannya pada naik, Telkomnya tuh cenderung nggak kemana-mana gitu. Nah selain itu sebenarnya di IHSG kita bukan hanya ada sentimen CPI aja yang jadi pemanis atau jadi sentimen positif, ada juga sebenarnya sentimen dari harga acuan nikel Sobat Cuan. Jadi acuan nikel tuh hari ini sempat sentuh 20.900 US dollar, dimana ini membuat saham-saham nikel di Indonesia itu hari ini mengalami kenaikan. Kayak tadi ada MBMA naik sekitar 7%-an, terus tadi ada Inco juga sempat 10% walaupun ditutupnya juga di kisaran 5%-an, terus ada NCKL dan lain-lain. Jadi memang kenapa sih harga nikel nih lagi naik gitu ya secara acuan, karena memang kalau Sobat Cuan tahu bulan Maret tuh ada keluar berita kalau Rusia itu diberi sanksi sama Amerika dan Inggris, jadi sanksi terhadap metal-metalannya, dimana mereka tuh si Rusia tuh nggak bisa ekspor metal mereka. Itu kenapa? Kalau misalnya nggak bisa ekspor berarti kan mengganggu supply. Nah ketika mengganggu supply, demand-nya sama, makanya harganya mengalami peningkatan gitu. Jadi kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir itu harga acuan nikel itu udah naik dari level 15.000 US dollar sampai ke sekarang 20.000 gitu. Makanya harga sahamnya juga banyak yang diapresiasi, saham-saham nikel. Selain itu juga yang bikin IHSG naik ke level saat ini ya, atau ke area resistance, ada saham-sahamnya Pak PP. Mungkin Sobat Cuan ada yang masuk ya saham-sahamnya Pak PP. Jadi memang sahamnya Pak PP ini kan ada beberapa yang market cap-nya gede-gede. Jadi ketika harga sahamnya naik ya otomatis itu berpengaruh terhadap bobotnya IHSG. Sebut saja kayak TPIA, Brand itu kan gede-gede ya market cap-nya, terus ada cuan. Nah kalau dari Pak PP sendiri juga sebenarnya banyak yang tanya, kok kenapa sih harga sahamnya ini banyak yang naik, kayak tiba-tiba kemarin BRPT hampir arah gitu ya. Jujur aku juga nggak tahu, cuma yang aku mau kasih tahu ke Sobat Cuan, memang biasanya setiap tahun itu selalu ada saham-saham yang digoreng naik dengan story-nya masing-masing gitu. Jadi contoh kayak tahun 2020 INAF, KF gitu, yang kita tahu sebenarnya fundamentalnya tuh nggak bagus-bagus banget, bahkan nggak jelek gitu ya. Tapi waktu itu 2020 harga sahamnya naik karena waktu itu kan story-nya tuh vaksin kan. Nah terus 2021 itu bank digital ya, kita tahu Arto dari berapa ratus perak ke berapa ya, 15.000 atau 19.000 gitu, aku lupa. Terus 2021 akhir sampai ke 2022 awal tuh saham teknologi yang Sobat Cuan tau lah, Bukalapak sempat arah kalau nggak salah 2 kali. Terus ada WIRG yang naik juga dari ratusan perak sampai ke 1.000 lebih gitu. Tapi at the end nanti kalau misalnya kinerja perusahaannya itu nggak merefleksikan harga sahamnya, alias kinerja perusahaannya juga nggak bagus-bagus banget gitu, dengan sendirinya nanti harga sahamnya turun lagi. Jadi kalau ada yang nanya sama aku kira-kira saham Pak PP menurut Kak Olive tuh gimana gitu. Nah kalau menurut aku lebih untuk trading aja, karena kalau untuk investasi tuh sangat-sangat beresiko ya. Kita udah lihat lah sebelum-sebelumnya yang kayak Arto gitu ya, dari berapa belas ribu sekarang harganya sisa berapa, WRG dari harganya 1.000 sekian sekarang jadi berapa ratus perak, ada MR dari harganya 2.000 lebih sekarang cuma 1.000 berapa. Terus banyak lah saham-saham lainnya, ada MMX yang sempat ke 3.000 sekarang harganya kegocap gitu. Jadi saham-saham kayak gini tuh memang dalam jangka pendek ya bisa aja digoreng, tapi apakah bertahan lama atau tidak kita nggak ada yang tahu, karena tergantung nanti bandarnya mau bawa kemana aja gitu. Tapi kalau lihat salah satu sahamnya Pak PP, memang satu ada yang mau masuk MSCI ya, tapi itu juga bukan brand TPIA gitu, tapi yang dari kemarin digoreng-goreng itu lebih ke brand gitu. Jadi Sobat Cuan tetap hati-hati kalau misalnya mau trading di saham-saham kayak gini. Kadang pakai teknikal juga agak sulit ya, karena terserah bandarnya aja gitu. Stop lossnya harus ketat, terus juga money managementnya juga harus yang baik. Jadi jangan main all in. Kalau aku sih nggak bisa analisa saham-saham kayak gini. Jadi mungkin kalian kalau bisa analisa saham-saham yang kayak gini mau trading ya silakan aja, asal tahu dengan resikonya.
Oke, ada pertanyaan? Ini ada yang nanya lucu banget. CPI turun namun kenapa PPI malah naik? Bukannya berhubungan? Nah, jujur ya, kalau kita baca-baca di X gitu ya, di Twitter, itu banyak banget yang berpikir sebenarnya data Amerika tuh banyak yang dipalsuin gitu. Karena kan ini kan menjelang election ya, pemilu gitu. Makanya banyak yang bertanya-tanya juga kenapa PPI-nya naik tapi CPI-nya turun. Jujur aku juga belum tahu jawabannya, tapi nanti kalau misalnya aku udah analisa, aku coba share di reelsnya Cuap Cuan. Ini tadi ada yang nanya apa ya, Eral ya, Eral, saham Cegas, saham Eral. Aku jujur nggak ngikutin sih saham-saham yang kayak gitu karena itu cenderung saham-saham kegorengan ya. Ada lagi yang mau nanya? Nih kok diem aja, portonya pada hijau nih kayaknya. Oh ya, Sobat Cuan, aku tadi mau ngasih tahu hati-hati ya, tahun depan itu kan kita ada long weekend seperti yang tadi aku sempat sampaikan. Jadi ada potensi minggu depan tuh ada taking profit di saham-saham yang mungkin minggu ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Misalnya kayak saham-saham nikel, terus juga saham perbankan gitu. Tapi koreksinya lebih koreksi wajar aja kok. Nah, ini ada pertanyaan nih dari dia. PTBA Ci, seperti konten yang pernah aku share di Instagramnya Cuap Cuan, untuk PTBA itu Sobat Cuan tanggal 20 tuh kan ada Kamdet ya. Ketika ada Kamdet memang harga saham itu cenderung harganya itu tinggi kayak sekarang. Jadi kayak PTBA sekarang tuh di harga 2.900 sekian kan, karena memang dividen yieldnya tuh tinggi di sekitaran 13%. Tapi yang Sobat Cuan harus tahu, perusahaan-perusahaan yang dividen yieldnya tinggi kayak gini, ketika ex-date itu hari setelah Kamdet, itu cenderung akan terkoreksi harga sahamnya sebesar dividennya. Jadi misalnya kalau aku lihat ya, dividennya PTBA tuh kan kalau nggak salah 397. Nah, nanti penurunannya juga bisa 397 poin gitu atau bahkan lebih. Jadi mungkin bisa turunnya itu 10% lebih gitu. Jadi kalau menurutku ya, kalau kalian tipikal yang nggak suka lihat porto nyangkut, better tunda dulu beli PTBA-nya, nunggu nanti habis pembagian dividen. Kalau misalnya dikasih harga yang lebih rendah, misalnya di bawah 2.500, baru masuk. Tapi kalau kalian mikir, oh nggak apa-apa kok Ci, mau masuk aja karena dividen yieldnya gede 13%, ya silakan aja. Tapi nanti jangan kaget kalau habis Kamdet harga sahamnya tuh turun. Jadi ibaratnya kamu dapat dividen 13%, tapi porto kamu minusnya misalnya 15% gitu. Kalau kalian mau sabar nunggu ya bisa aja, tapi aku kasih tahu aja ya, dalam 1 tahun ke depan belum tentu ketika nanti PTBA-nya mengalami penurunan harga sahamnya tuh bisa balik ke level sekarang lagi gitu, ke level 2.900-an. Karena Sobat Cuan mungkin kalau yang bisa baca chart ya, Sobat Cuan bisa lihat aja harga PTBA saat ini aja yang lagi mau bagi dividen itu belum bisa balik ke harga PTBA tahun lalu ketika mau bagi dividen. Tahun lalu tuh kan kalau nggak salah di 3.000 lebihan ya gitu. Jadi kalau menurutku pribadi secara resiko lebih baik tunggu aja, nggak usah kejar dividennya. Oke, ini pertanyaannya dari Mary. MBMA mau right issue, efek short term bagaimana ke sahamnya? Jadi kalau right issue itu Sobat Cuan itu nerbitin saham baru ya. Memang kalau ketika perusahaan itu mau melakukan ekspansi, ada 2 cara yang mereka bisa dapetin. Yang pertama, ngambil dana pihak ketiga, misalnya dengan nerbitin obligasi atau juga ngutang ke bank. Atau cara lainnya adalah nerbitin saham baru terus mereka jual ke investor gitu ya. Namanya itu right issue. Nah, kalau right issue itu semua investor, baik investor publik dan non publik juga bisa nebus right issue-nya. Nah, in short term gimana? Biasanya perusahaan kalau mau right issue itu harganya itu memang cenderung mengalami kenaikan kalau misalnya harga right issue-nya itu di atas harga market saat ini. Contoh misalnya ada saham ABCD, harganya di market saat ini 700 perak, tapi harga right issue-nya tuh 1.000. Nah, itu ada potensi harga marketnya akan mengalami kenaikan lebih dari 1.000 karena harga right issue-nya tuh
di atas gitu. Nah tapi sobat cuan juga harus tahu, ketika selesai right issue itu ada yang namanya harga teoritis ya. Harga teoritis itu jadi misalnya kalau harga right issue-nya 1.000, terus harga sahamnya nih naik sampai ke 2.000 katakan. Nah after right issue-nya selesai, ada yang namanya harga teoritis tergantung berapa banding berapa right issue-nya. Contoh tuh kemarin aku ngitung misalnya punyanya TPMA. TPMA tuh kan juga mau right issue kan, Sobat Cuan, 3:1. Nah, harga pelaksanaan right issue-nya tuh di bawah. Cara hitung harga teoritisnya tuh gimana? Misalnya 3:1 berarti 3 harga saham di market nanti pas come date ditambah sama harga satu saham right issue dibagi total saham after right issue. Agak teknis sih memang, tapi biasanya nanti harga teoritisnya itu jatuhnya akan di bawah harga market sekarang. Simpelnya tuh gini, kalau ada saham yang sekarang harganya tuh 2.000 perak, terus dia right issue, setelah right issue harga teoritisnya itu pasti akan di bawah harga 2.000. Jadi misalnya apakah dia di 1.800 atau di 1.500 itu harus dihitung secara manual ya. Agak susah dijelasinnya kalau lewat live kayak gini. Nah, nanti ketika harganya berubah jadi ke harga teoritis, katakanlah jadi 1.800 gitu ya, harga marketnya sebelumnya 2.000. Nah, kalau kamu nggak tebus right issue-nya, maka saham kamu tuh akan terkena yang namanya diluat atau dilusi gitu. Jadi ibaratnya kalau tadinya kamu beli di 2.000, setelah right issue harganya turun ke harga teoritis 1.800, kamu belinya di 2.000 kan? Artinya apa? Langsung nanti abis right issue kamu itu terjadi capital loss portfolionya. Jadi untuk menghindari capital lossnya harus gimana kalau Liv? Ya harus tembus right issue-nya gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli MBMA nih, mau beli MBMA terus dia mau right issue, maka kamu perlu tebus right issue MBMA-nya biar kamu nggak tiba-tiba nanti floating loss karena harga teoritisnya yang turun. Gitu sih intinya. ASI sih kalau menurutku ya, teman-teman coba deh baca laporan keuangannya ASI. ASI itu secara kinerja ya, kuartal 1 2024 itu turun. Penjualan mobilnya itu juga turun. Turunnya tuh nggak cuma dikit gitu loh. Beda sama kayak misalnya kamu mau bandingin sama Bank Mandiri gitu ya. Bank Mandiri itu cost of credit naik, pendapatannya tapi laba bersihnya masih turun 1,1%. Tapi kalau Astra itu labanya tuh juga turun gitu dibanding tahun kemarin year on year, karena memang pendapatannya juga turun. Beda sama perbankan. Perbankan ini pendapatannya pada bertumbuh. Masalahnya mereka adalah cost of creditnya naik, NPL-nya naik. Kalau Astra pendapatannya turun, labanya turun. Jadi kalau demikian gimana? Maka menurutku pribadi harga sahamnya berpotensi masih bisa lebih rendah dari harga sekarang. Jadi kalau ditanya Astra udah oke belum Kak untuk investasi jangka panjang? Menurutku untuk harga sekarang belum, karena kita lihat secara kinerja aja dia menurun ya. Minimal kalau labanya turun tapi pendapatannya naik, oke. Kalau pendapatan naik laba turun kan mungkin berarti antara pengeluaran operasionalnya dia membesar, atau misalnya hutangnya dia tambah tinggi, dia jadi bayar bunga lebih tinggi, atau misalnya ternyata dia lagi kena kurs gitu kan, makanya labanya bisa turun tapi pendapatannya naik. Nah kalau ini udah pendapatannya nggak naik, labanya juga nggak naik gitu. Jadi menurut aku untuk Astra sendiri untuk investasi jangka panjang belum. Tapi kalau lihat harga sahamnya, ada potensi bisa menguat sampai level 4.870. Ini lebih ke teknikal aja gitu ya, secara teknikal. Cuma kalau diukur dari level sekarang 4.800 sampai 4.871 itu tuh udah deket banget. Secara risk and reward itu udah nggak terlalu menarik menurutku ya. Jadi kalau untuk Astra, menurutku pribadi coba tunggu aja sih, wait and see, karena menurutku pribadi ini masih akan bisa sideways sih dalam beberapa bulan ke depan. Jadi jangan buru-buru, prefer menurutku cari perusahaan lain yang pendapatannya bertumbuh dan labanya juga bertumbuh. Minimal kalau labanya nggak bertumbuh, pendapatannya dia bertumbuh gitu.
Kan aku juga udah sempat sampaikan ya kemarin, ASI itu potensi banget pas ex-date tuh harga sahamnya turun. Jadi kalau yang punya, kalau nggak mau mengalami penurunan, sebaiknya taking profit atau cut loss ketika come date kemarin. Kan come date-nya kemarin kan tanggal 13 Mei gitu, karena turunnya itu bisa dalam, dan bener kemarin turunnya itu sempat 10%. Nah penguatannya saat ini menurutku pribadi itu hanya technical rebound aja. Oke, kalau Antam kan sebenarnya dia tuh nggak cuma ada emas ya, dia tuh juga ada nikel, jadi lebih diversifikasi. Jadi menurutku pribadi apa ya, sometimes pergerakan Antam tuh nggak terlalu pengaruh gitu loh harga acuan emas kemana gitu. Nah Antam tuh sekarang sebenarnya menguat kalau menurutku pribadi karena dia kan mau bagi dividen Sobat Cuan, 128 DPS-nya, dividen per share-nya, come date-nya tuh tanggal 20. 128 itu kan berarti dividen yield hampir berapa tuh? 7% lebih ya. Gitu, makanya dia mengalami penguatan. Tapi kalau dilihat secara teknikal sih sekarang udah ada di area resistance. Paling kalau masih bisa menguat lagi cuma sampai ke level 1670-an aja gitu. Untuk kedepannya masih cenderung sideways sih. Kalau udah sentuh 1670 untuk Antam ada kemungkinan nanti turun lagi, apalagi pas ex-date. Oke, aku bisa saranin sama Sobat Cuan ya, kalau mau beli saham itu sebenarnya better jangan deket-deket pas mereka tuh mau come date. Loh kok ini kepencet ini ya, kepencet apa, kepencet filter. Oke, dah. Jadi aku bisa saranin sama Sobat Cuan, kalau Sobat Cuan tuh mau investnya sebenarnya jangka panjang atau misalnya kayak mau trading jangka pendek pun, hindarin beli saham tuh pas deket-deket dia mau come date gitu. Karena nanti pas kalau kalian gak tahu jadwalnya, pas ex date-nya dia turun, kamu nanti malah nyangkut gitu. Kalau misalnya mau trading untuk jadiin momentum kenaikan harga karena dia mau bagi dividen gede, itu belinya harus dari beberapa bulan sebelumnya, jangan mepet-mepet ketika come date-nya gitu. Kalau mau lihat jadwal, Kak, kalau mau lihat jadwal come date, ex date itu di mana sih? Download aja RTI Business namanya, aplikasi RTI Business. Itu tuh aplikasi yang gampang banget dipakai sama kalian investor atau trader buat misalnya ngeliat jadwal. Nanti di RTI Business itu kalian bisa klik aja nama sahamnya, nanti bisa kelihatan di bagian call to action-nya kapan mereka mau ngelaksanain RUPS, kapan mereka mau come date, kapan mau ex date gitu. WNTR masih wait and see dulu ya. Ini juga kan sama nih, setelah bagi dividen harganya gap down, terus sekarang turun. Area demand untuk UNTR tuh sebenarnya di 21.000 Sobat Cuan. Nah tapi Sobat Cuan harus perhatiin dulu di 21.000 dia bisa bertahan nggak? Karena kalau di 21.000 UNTR nggak bisa bertahan, itu ada potensi dia akan melanjutkan penurunan sampai ke level 18.300. Tapi kalau UNTR bisa sampai turun ke 18.300, menurutku pribadi ya, my POV, harga 18.300 itu harga yang udah murah untuk UNTR gitu. Jadi point of view aku adalah untuk UNTR saat ini wait and see, lihat aja untuk beberapa bulan ke depan dia bisa bertahan nggak di 20.000 sampai 21.000. Kalau ternyata dia jebol level-level 17.000 sampai 18.000 itu udah jadi level atau valuasi yang murah banget untuk UNTR gitu. Ada lagi? Kita sisa berapa menit nih? Ada lagi nggak pertanyaannya? Sebelum aku udahan. Nih, pertanyaannya bagus dari Teddy. Kak, kalau kita jual pas ex date sebelum recording date masih dapat dividen? Masih. Jadi kalau kita sebagai investor mau dapetin dividen dari sebuah saham itu, kita harus beli terakhir itu di come date
dan jualnya di ex-date. Oke. Jadi kalau misalnya kalian jual di ex-date itu masih dapat dividennya. Tapi setelah itu, setelah ex-date gimana Kak? Kalau setelah jual di ex-date tetap dapat kok. Pokoknya minimum penjualannya tuh di ex-date baru kalian dapat dividen. Tapi biasanya di ex-date itu justru yang harga sahamnya itu gap down kalau dividen yieldnya tinggi. Nah, ini ada pertanyaan dari V Quarter, Inco. Apa nih? Tulisnya cuma Inco doang. Coba pertanyaannya yang jelas. Kamu mau tanya apanya? Kalau nanya sekarang boleh masuk nggak? Menurutku udah telat. Karena Inco itu harusnya buy-nya itu kemarin pas 4.000, 4.500. Sama mungkin tadi pagi di bawah 4.500 mungkin masih oke. Kalau sekarang sih udah telat ya. Jadi recording date nggak ngaruh ya Kak? Enggak. Recording date nggak ngaruh. Jadi yang paling penting itu cuma kamu tahu kapan come date-nya, itu adalah hari terakhir. Kalau mau beli, kalau investor mau dapetin dividen. Yang kedua, ex date-nya itu adalah hari dimana kalian misalnya kalau mau taking profit tapi tetap bisa dapetin dividen. Oke. AMRT. Sejujurnya AMRT itu adalah perusahaan yang bagus. Kuartal 1 2024-nya juga berhasil bertumbuh lagi ya Sobat Cuan dibanding tahun kemarin. Tapi yang aku kurang suka adalah dia punya price earning ratio atau valuasi itu sangat mahal gitu, apalagi PBV-nya 7 kali. Resiko dari saham-saham seperti ini adalah ketika sekali aja dia nggak bisa growth ya secara kinerja, pasti dipanisnya itu sama market itu akan dalam banget penurunannya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak Unilever. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, dulu sebelum tahun 2019 itu adalah masa kejayaannya Unilever. Pada saat itu 2017 bahkan Unilever itu pernah punya price earning ratio ya, valuasinya itu di PE 40 kali. Saat itu banyak orang yang anggap oh nggak apa-apa PE-nya tuh mahal banget karena memang kualitas dari bisnisnya tuh bagus banget gitu. Tapi once si Unilever tuh pendapatannya sama labanya nggak bisa bertumbuh lagi atau bahkan declining, akhirnya harga sahamnya tuh jadi kayak sekarang. Dulu sebelum stock split, harga Unilever tuh kan 45.000, berarti bagi 5 itu sekitar 9.000 ya. Lihat harganya sekarang tuh cuma 2.700 teman-teman, dari 9.000 turunnya ke 2.700. Nah, resiko yang sama itu juga bisa terjadi sama Alfamart kalau misalnya ternyata nanti kinerjanya dia itu tiba-tiba di tengah jalan nggak bisa bertumbuh lagi karena price earning ratio dan PBV-nya tuh udah mahal banget. Itu kenapa meski kualitas bisnisnya bagus, aku cenderung nggak pernah merekomendasikan saham ini karena aku memikirkan resikonya, takutnya nanti di tengah jalan pas entah kalau aku masih nemenin kalian live Instagram lagi kan, tiba-tiba di tengah jalan pas aku misalnya udah pensiun ternyata dia kinerjanya udah nggak bisa catch up dan harganya harus turun dalam banget, kalian nanti malah jadi nyangkut parah kayak Unilever gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau trading aja di Alfamart, dia kan nih cenderung sideways ya, jadi pergerakannya tuh zigzag aja, nggak kemana-mana. Mungkin kalian bisa tungguin di level 2.200 sampai 2.500. Tapi kalau harga saham dari Alfamartnya turun ke bawah level demandnya itu 2.325 sampai 2.500. Tapi kalau harga sahamnya turun sampai ke bawah 2.325, better out aja gitu. Kalau Sido I think baru menarik kalau turun lagi ya. Untuk saat ini view aku untuk Sido mungkin bisa tunggu aja di level 620-an untuk saat ini ya. Nanti kita bisa update lagi. Oke, Sobat Cuan. Nih lucu banget pertanyaan, tolong view inkonya untuk next week bisa naik sampai berapa. By the way, aku nggak bisa meramal untuk minggu depan dia mau naik sampai ke level berapa, atau harganya minggu depan mau kemana gitu ya. Jadi aku nggak ada jawabannya ya, Vi. Oke, thank you.
Sobat Cuan, terima kasih atas waktunya hari ini. Kalau Sobat Cuan ketinggalan live kita dari awal, boleh tonton siaran ulangnya di Instagram @cuap_cuan. Jangan lupa juga follow Instagram kita @cuap_cuan. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan. Podcast kita juga ditayangin secara ulang. Kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com setiap hari Jumat jam 7 malam, atau di weekend atau di pagi hari, atau kalian bisa nonton di CNBC Indonesia TV. Sama jadwalnya setiap hari Jumat jam 7 malam, atau di weekend atau di pagi hari. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Bye.